Hai. Welcome back to my channel. Saya Ci. Aduh, jadi seorang pemimpin itu susah ya cuy ya. Berat cuy, tidak segampang yang kita pikir. Membuat suatu kebijakan itu pasti ada pro kontranya. Dan memang dalam sebuah keputusan itu pasti tidak akan sempurna ya. Pasti ada aja gitu kan miss-missnya. Tapi kalau yang membuat kebijakan adalah seorang KDM, missnya itu gue pikir persentasenya akan sangat kecil sekali karena dia itu memikirkan itu panjang, jadi dari hulu ke hilir gitu benar-benar dipikirkan. Cuma kadang-kadang masyarakat langsung tergesa-gesa seperti yang satu ini demo di Parung ya, sampai ada pendemonya nantang KDM. Kayaknya KDM gak ada waktu yang buat melayani demo-demo yang kayak gitu kan. Dan menariknya netizen juga ikut merujak akhirnya si pendemonya. Nah, ini videonya udah gue siapin, jadi kita tonton sama-sama. Masih aja ya kayak gitu ya. Percaya dah, KDM tuh gak mungkin membuat kebijakan tuh yang merugikan. Dia ketika melihat sesuatu itu pasti sudah dipikirkan. Dia tidak anti terhadap pengusaha tambang. Lawang itu jalanan sebenarnya boleh dipakai kok, tapi malam udah dikasih jamnya dibagi antara masyarakat dengan pengusaha. Itu maunya nggak siang, nggak malam, nggak sore, ya hancur jalan baru dibuat langsung diterjang sama kendaraan-kendaraan besar ya, dengan tonase-tonase yang dahsyat gitu, bawa-bawa batu. Ya kita tengok yuk. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Saya debat dengan KDM. Catat media nih. KDM hanya tahu dari medsos. KDM hanya nyari duit di medsos. Betul. KDM adalah gubernur konten. Betul. Catat media. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Kalau dia orang ini tahu nggak ya? Dia buat konten uangnya hasil juga buat masyarakat cuy. Tapi ngomong-ngomong ini demonya hebat juga ya. Ada panggungnya loh cuy. Siapa pendananya nih? Catat media. KDM hanya gubernur konten. KDM hanya mendengar dari medsos. KDM belum pernah menginjakkan kakinya ke Cibudut. Betul. KDM belum pernah menginjakkan ke gunung. Betul. Namanya pemimpin itu pasti punya bawahan. Ada orang-orang yang memberikan arahan kepada seorang gubernur, nggak harus selamanya turun semuanya. Tapi pastinya KDM dalam menerima laporan-laporan tentunya juga melalui cross check. Emang dia tahu KDM belum pernah kesana, kita juga pernah tahu. Orang itu kadang diam-diam. Di gunung dari dulu, dari tahun 70-an sebelum Banten itu memisahkan diri, sudah berdiri sejak dulu. Ini jalan sepanjang jalan Parung Panjang sudah dibangun sejak ramainya perumahan di Parung Panjang. Betul. Ini jalan bukan jalan umum tadinya. Ini jalan tambang. Betul. Oh, ini jalan tambang sebelumnya. Ya, bener nih. Bukan jalan masyarakat yang dipakai buat tambang. Hati-hati nih. Sudah menikah yang pada saat itu, pada tahun 70-an, yang telah membebaskan, merawat, membangun jalan tersebut. Mereka. Catat KDM. Saya Fagan, asli orang Lebakwangi. Saya tidak punya truk, apalagi saya tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Oh, bukan supir, bukan orang perusahaan, bukan yang dia apa nih? Berarti LSM ya? Atau apa nih? Yang jelas-jelas secara ini di luar perusahaan nih. Ini berarti bukan perwakilan perusahaan atau gimana nih? Kalau perwakilan rakyat yang mana nih? Masyarakat yang mana? Saya yang menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 5 untuk hadir hari ini. Yang menantang hari ini tanggal 29 September. Hari ini kita berkumpul. Kita tentukan nasib kita. Jangan dulu bubar dari tempat ini. Setuju?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur. Ini tanggapan dari netizen. Tapi lucu, tapi penemu tadi itu benar-benar lucu. Dia mengakui loh, dia bukan supir, bukan ini loh, ngapain gak ada yang debat sama dia. Sedulur yang diberkahi Allah, saya ingin menanggapi video barusan. Dan kepada seluruh sedayana, barangkali ada yang belum menonton orasi itu secara full, silakan banyaklah di sosial media, mau di TikTok, YouTube, Facebook, dan juga yang lainnya. Jadi saya ingin menanggapi video demo yang dilakukan oleh para penambang, kayaknya ya, para penambang yang katakanlah merasa kecewa dengan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya sebagai warga Jawa Barat, walaupun tidak berada di lokasi penambangan di mana orang-orang tersebut berdemo dan mungkin mereka merasa dirugikan oleh KDM, saya orang Galuh Ciamis, ya, Desa Ranca, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis tepatnya. Saya adalah termasuk salah satu orang yang sangat setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Walaupun saya garis bawahi KDM tetap manusia biasa, tidak semua kebijakannya itu perfect dari berbagai aspek. Tapi secara global, secara garis besar, bisa dikatakan hampir 85% saya sangat-sangat banyak setujunya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM. Bijak terkait masalah pertambangan. Orang ini kan intinya kurang lebih yang demo ini kan kelompok ini, orang-orang ini yang melakukan demo ini mungkin merasa dirugikan dengan kebijakan KDM. Mungkin mereka akan melakukan, mohon maaf, mungkin mereka akan membuat sebuah alibi-alibi di mana mungkin menganggap KDM ini adalah merugikan mata pencarian mereka dan juga yang lainnya. Lalu mereka mungkin merasa memposisikan diri sebagai orang-orang yang didolimi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM. Terzolimi. Yang ingin saya garis bawahi begini kepada sedulur-sedulur yang melakukan demo tersebut, begini, ketika Anda sekarang merasa terdolimi, pernah nggak Anda terpikir bagaimana banyak orang yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas tambang yang Anda semua lakukan? Yang bertahun-tahun. Kalau saya membaca berita-berita yang disampaikan oleh media-media sosial, berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang bisa dikatakan terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka, bahkan tanggapan langsung dari gubernurnya sendiri, ya ini Kang Deddy Mulyadi, itu sudah banyak data orang-orang yang meninggal, orang-orang yang celaka gara-gara aktivitas mobil-mobil besar yang urusan tambang tersebut. Ketika seandainya anda semua yang berdemo merasa, katakanlah Anda semua merasa didolimi gitu kan, merasa merasa disakiti dengan kebijakan KDM. Pernah nggak Anda terpikir dengan bagaimana perasaan mereka yang juga merasa terdolimi dengan aktivitas kalian? Apakah urusan kematian, urusan kecelakaan yang syariatnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan tersebut? Lalu bagaimana dengan jalan, gitu kan? Jadi ketika Anda merasa terdolimi, gitu kan? Kalau saya baca ya, ini kan orang-orang yang katakanlah punya kekuasaan atau punya dana besar yang ngurusi urusan tambang-tambang tersebut kan bukan orang-orang susah ya. Pernah nggak Anda terpikir dengan bagaimana nasib orang-orang susah yang katakanlah merasa dirugikan oleh aktivitas kalian? Jika hal-hal seperti ini tidak dikontrol, gitu kan? Justru orang-orang seperti kalian yang lebih banyak menikmati fasilitas negara seperti jalan dan yang lainnya. Lalu banyak orang-orang yang merasakan macet yang luar biasa, dan katakanlah saya aja yang katakanlah ketika punya jadwal ceramah gitu kan kemana gitu kan, apakah itu di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat, itu saya bukan sekali dua kali lewat ke daerah-daerah yang katakanlah macetnya amit-amit, macetnya naudzubillah. Belum lagi nanti kalau bicara tambang itu kan hasil tambang itu dikemanakan tuh? Gunung dihancurkan, diambilkan bahan-bahannya, dikirim keluar, yang rusak jalanannya. Jadi orang di Parung Bogor cuma kebagian rusaknya. Sementara eksplorasi yang besar itu kan pasti mendapatkan penghasilan yang besar. Ya. Tapi orang-orang Parung cuma kebagian rusak jalan itu. Masyarakat sana tidak merasakan kenyamanan dalam berkendara. Itu gimana itu? Dengan aktivitas-aktivitas kalian. Lalu saya luaskan ya, bukan masalah tambang saja. Ini aktivitas-aktivitas kayak yang suka apa itu nah? Geruk tanah itu kan, yang orang mungkin beli tanah dikeruk gitu kan, dijual gitu kan. Itu si mobil-mobil ngotorin jalannya amit-amit, naudzubillah, ya Allah, ya Rabb. Bahkan yang paling lucu saya pernah lah, tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Kemarin ketika saya punya jadwal ceramah di bulan Maulid, ketika saya lewat ke salah satu daerah, itu ada aktivitas, itu truk-truk yang ngambil tanah lah, model-model kayak gitu ya. Itu bahkan si truk-truk itu dengan bebas parkir
dengan mobil-mobil yang berderet begitu banyak, gitu kan, tanpa ada yang ngatur, katakanlah untuk jalur keluar masuk gitu. Maksudnya begini, ini jalan nih, ini jalan panjang nih. Ini satu bagian jalan itu penuh dengan truk-truk besar yang ngangkut tanah entah apa itulah. Ini kayaknya tanah kayaknya. Itu. Jadi kan sudah jelas jalan dari arah sini ataupun dari arah sana itu hanya satu jalan. Nah, harusnya kan itu ada yang ngatur tuh, ada yang ngatur keluar masuk itu pakai alat ini kan. Masuk gitu kan. Seperti ada daerah yang longsor itu kan masuk, silakan. Walaupun ada yang nyeling kan enggak masalah, yang penting ada yang ngatur. Itu saya sampai begini loh. Saya masuk mobil karena enggak ada yang ngatur. Oh, ternyata di sana ada truk besar yang enggak mau mengalah. Akhirnya kita mundur lagi gitu kan. Kita atret lagi mobil, mundur lagi. Dan itu bukan pendek loh, panjang sekali. Sampai ada salah satu daerah yang sampai seperti itu. Bahkan saya dikejar-kejar jadwal gitu kan, karena jadwal ceramah Murud itu kan kemarin cukup banyak. Nah, itu hanya salah satu contoh yang saya yakin itu banyak dirasakan oleh masyarakat kecil. Jadi ketika orasi Anda merasa Anda ini, mungkin ya Anda semua yang katakanlah terkhusus yang melakukan demo, merasa dirugikan, mungkin merasa terdolimi dengan kebijakan KDM, cobalah Anda berpikir, apakah tidak banyak masyarakat kecil yang merasa dirugikan oleh aktivitas Anda seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali, saya merasa geli dengan orasi-orasi atau narasi-narasi yang dikeluarkan seakan-akan merasa terdolimi gitu kan. Tapi Anda tidak pernah memiliki perasaan bagaimana orang lain banyak juga yang terdolimi. Bahkan kan kalau saya baca berita, bahkan saya pernah mendengar juga terkait masalah Parung Panjang ini kan tambang. Itu kan dari beliau sendiri langsung dari KDM bahwasannya itu ada yang sampai korban nyawa entah terlindas truk atau gimana ya, lalu yang celaka dan yang lainnya. Belum lagi kalau kemacetan, wah itu mabuk nggak perlu diomongin lagi. Nah, itu kan sebenarnya juga sudah diatur ya yang tadi gue bilang. Bahwa sebenarnya ketika jalan itu habis selesai dibetulkan, itu diatur jamnya. Secara jalanan itu kan masih baru. Kalau dilewati oleh kendaraan besar dengan tonase-tonase yang berat, ketika siang hari, memuai itu jalan, lagi panas-panasnya, dilintasi truk-truk besar itu pastinya akan rusak, keriting lagi jalanannya, berlubang lagi, digenangi air, hancur lagi. Jadi udah diatur, bukan sama sekali dilarang untuk tambang-tambang silakan beroperasi di jam malam kalau gue nggak salah ya, tolong koreksi ya. Jadi tetap mereka bisa itu, tapi mereka maunya siang malam dipenuhi itu jalanan, atau bahkan malamnya malah nggak ada, siangnya dipenuhi, padahal siang itu masyarakat juga kan ingin menggunakan jalan tersebut. Jadi sama sekali tidak ada larangan sebenarnya. Hanya dibuat jadwal supaya semuanya itu sama-sama merasakan jalanan itu sesuai dengan fungsinya, yang benar-benar tidak macet gitu loh. Aduh, gitu segitu nggak mau diatur. Seperti itu. Jadi kalau mau ngomong gitu kan, itu harus disaring dulu gitu kan. Makanya saya suka diajarkan oleh guru saya, ngaji diri, ngaji rasa. Jadi begini, ngaji rasa lah. Bayangkan, aktivitas kebisingan, kemacetan, dan yang lainnya. Seandainya tempat itu berada di tempat Anda, dan Anda tidak menghasilkan sepeser pun dari aktivitas tersebut, kira-kira Anda enak nggak? Jadi maksud saya begini, walaupun ada di daerah Anda, tapi Anda yang menghasilkan, apakah Anda kerja jadi supir truknya, apalagi Anda yang pegang proyeknya, ya mungkin Anda tidak akan merasa terganggu walaupun di sana ada kemacetan, walaupun di sana Anda ada kebisikan-kebisikan, ya mungkin Anda tidak merasa terganggu. Tapi yang saya garis bawahi adalah, kebayang nggak Anda tidak ikut bekerja di pertambangan tersebut, gitu kan? Anda hanya sebagai masyarakat biasa. Lalu daerah Anda itu ada pertambangan atau kok ada yang ngeruk tanah, gitu kan? Jalan kotor, jalan macet, gitu kan? Anda tidak merasakan keuntungan apapun. Anda tidak bekerja di sana sedikit pun. Lalu Anda bagaimana ketika Anda tinggal di sana, orang lain ada aktivitas seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Seperti itu. Jadi kalau apa-apa itu ngaji rasa, gitu kan. Jadi jangan merasalah terdolimi. Mohon maaf ya, saya menanggapi saja dengan ketika Anda mengatakan gubernur konten. Silakan seluruh saudara yang saya kan stage video ini kan demonya itu kan sepotong. Anda bisa dengar fullnya. Saya siap debat dengan KDM. Mohon maaf, bukan saya mendahului Allah. Saya yakin kepada Allah, syariatnya, saya yakin Anda mau debat dengan KDM, menurut saya Anda bukan kelasnya. Seperti itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan gubernur konten dan juga yang lainnya ya KDM walaupun konten gitu kan, tapi kerjanya kan juga nyata. Banyak menolong orang. Belum tentu Anda bisa melakukan apa yang dilakukan oleh KDM. Jangan begitulah. Pakai bahasa gubernur konten segala gitu. Mau konten, mau enggak. Toh nggak merugikan Anda kok, nggak merugikan Anda, gitu kan, seperti itu. Mohon maaf ya,
Mohon maaf sekali kepada Anda semua yang katakanlah sedang berdemo seperti itu. Cuman saya geli aja gitu dengan apa yang Anda sampaikan di demo tersebut. Hatur nuhun, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekuduku media mang uing dicatat. Sok karek debat mah ditungguan uing hayang nonton. Nah nu rek didebatkeun bukan kelasnya seperti itu. Ujung-ujung nama diberi kompensasi TP basi rek naon repot-repot Pak Gub debat jeung Anda buah waktu sibuk Pak Gubernur mah bade nanti jeung di darinya we mang debatna jeung diharanap ya. Yang lucu adalah ada satu komen di video-video tersebut yang komen itu lucu banget yang dibilang katanya orang ini suruh debat aja sama Egy gitu. Stage video lahnya merenang di mah sebenarnya mah kita kudu memahami kata sementara teh gitunya berarti lain permanen di mana merenang sewaktu-waktu eta tambang bisa dibuka deui kunaon ditutup sementara da kusabab merenang jang memperbaiki jalan anu di mana ieu nya jalan eta teh geus menimbulkan korban sebanyak 190-an gitunya. Berarti kan otomatis eta teh jalan teh rawan lamun misalkan jalanna goreng patut siga kitu. Jang lamun misalkan perbaikan teh encan waktuna dilalui ku mobil-mobil badag pan meureunana eta teh geus rusak deui ngarugikeun negara oge triliunan. Pan lamun ayeuna ditutup heula mah meureunana nepi ka layak jalan digunakeun ku truk-truk anu bertonaseuna gitu nya. Bertonton pan jadi masih keneh aman di mana kan meureun eta jalan teh dilalui teh lain ukur sakadar ku truk-truk tambang merenannya jeung di cenahnya dibere waktu jang penambang teh cenah di atas jam 10 peuting tapi loba keneh warga anu nyebutkeun isuk-isuk wae ge geus loba eta naon teh mobil truk anu lalang kadinya teh tah pan meureunana kitu ayeuna kieu neangan duit jam sorangan gitunya jam keluarga sorangan tapi mengabaikan nyawa batur kan meureunana eta oge di dinya ceuk paribasana meureunnya urang teh kudu mikirkeun batur oge meureunanya lain sakadar memikirkan perut sorangan meureun cek sorangan ieu mah ieu nya. Jadi erek naon debat jeung KDM nya ceuk paribasana mah da ku ningali kondisi nage entong jeung KDM gitu nya jeung masyarakat setempat jeung masyarakat anu di luar tempat eta oge geus berpikir bahwa lamun misalkan meureunanya tambang eta dibuka keneh ieu nya komo dalam perbaikan jalan angger nu aya bisi ngajadikeun deui leuwih loba korban kitu pan meureunanya. Jadi teu kudu minta debat jeung KDM kitu meureunanya. Ayeuna mah sok we kita sama-sama berpikir kunaon make waka ditutup sementara gitu ta eta jalan teh kusabab pan meureunanya ari KDM mah meureunana gubernur anu kudu mikirkeun oge lain segelintir orang tapi keseluruhan orang-orang anu aya di Jawa Barat meureunana kitu nya ceuk saya mah. Operator aksi menantang KDM debat karena tambang ditutup sementara yang terjadi di Parung Panjang. Awas nih masyarakat Bogor nih, yang terutama di Jalan Parung Panjang nih, jangan sampai terprovokasi sama orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Karena udah kecontohan yang terjadi di Jalan Cagak Subang tuh, yang para pedagang nanas yang kena relokasi sama Bapak KDM. Ujung-ujungnya aktivisnya ngajak demo, malah nilep uang kompensasi untuk para pedagang yang terkena dampak gusuran. Itu dia. Karena ada relokasi jalan. Jadi jangan sampai terprovokasi lah. Rugi sendiri. Masyarakat yang ada di Parung Panjang, kalau ada aktivis-aktivis seperti ini, mending cek datanya dulu. Siapakah aktivis ini, dari mana, suruhan siapa, daripada nantinya
rugi sendiri nangtangin KDM dengan kebijakannya, padahal itu kebijakannya jelas untuk mempertahankan sumber daya alam yang ada di Parung Panjang. Mineralnya diambil sama orang lain, tapi jalan tidak kondusif sedari dulu. Dan semenjak KDM lah, jalan Parung Panjang bisa normal, bisa bagus. Bertahun-tahun ya. Udah kecontohan lah. Daripada zamannya gubernur yang kemarin memimpin 10 tahun, nggak ada sentuhan tuh Parung Panjang. Sampai Bekasi pun nggak ada sentuhan dari yang kemarin memimpin 10 tahun di Jawa Barat. Mendingan manfaatkan nih, ada pejabat yang pro sama rakyat kecil. Selalu ngurusin apa yang diminta oleh rakyat kecil. Jadi jika ada operator aksi ataupun yang mengaku nama aktivis dari manapun, jangan mudah terprovokasi untuk masyarakat yang ada di Parung Panjang. Mendingan cek dulu datanya itu siapa, orangnya orang mana, dan suruhan siapa. Oke? Dari demonya sendiri kelihatan ya, mewah ya, ada panggung dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu kan sebenarnya permasalahan ini harusnya tidak terjadi ya. Tidak perlu yang provokasi sebegitu besar tadi di demo-demo. Karena sebenarnya awalnya kan tidak dilarang sama sekali. Tambang itu masih bisa berjalan. Hanya waktunya dipindah di jam malam. Pertama kalau jam malam juga kan masyarakat juga sedikit ya yang lewat ya. Kalau nggak perlu banget kayaknya masyarakat juga jarang keluar malam ya. Paling ada orang yang pulang kerja mungkin semalaman. Jadi jumlahnya itu sangat sedikit. Menghindari terjadinya banyak kecelakaan. Kalau siang itu kan jumlah masyarakat yang ingin menggunakan tentunya jauh lebih banyak. Ibu-ibu dan lain sebagainya mau ke pasar, anak sekolah. Dan harus berhadapan dengan truk-truk besar monster tersebut gitu kan. Itu satu. Yang kedua, dengan tonase yang sebesar itu, dengan jalanan yang baru dibuat lalu dilewati oleh kendaraan besar, itu jalanan bisa memuai lagi, bisa keriting lagi. Karena siang-siang itu aspal itu biasanya panas ya, lembek lagi tuh aspal. Pertama baru dibuat, kedua kena matahari dan sebagainya, Bogor kadang panasnya luar biasa. Lalu dilewati itu kan jadinya terjadilah kerutan-kerutan lagi, kejadian jadi berlubang-lubang dari mulai kecil ya, jadi membesar, terjadi genangan air, hancur lagi. Jadi umurnya jadi tidak panjang. Itu jadi gue sependapat dengan apa yang semua disampaikan dari orang-orang ini. Menurut gue semua penyampaian dari netizen ini bijak dan benar-benar harus dipikirkan. Jangan hanya mementingkan satu golongan, yang golongannya ini juga entah siapa yang menggerakkan juga benar tadi. Harus benar-benar dicari tahu nih siapa nih orang ini. Tujuannya apa? Pada saat demo sendiri dia menyatakan bahwa dia bukan supir, dia bukan pemilik gunung, dia bukan bagian dari perusahaan. Lu apa? Dan kepentingannya apa? Dan dia dapat apa? Jangan sampai nanti malah masyarakatnya dirugikan. Dikompori seperti akhirnya makin membesar, akhirnya bisa tutup permanen, kan yang rugi siapa gitu. Yang awalnya sebenarnya ini hanya untuk sementara. Namanya sementara kan pasti ada waktunya. Akan ada waktunya bisa operasi kembali. Tapi kembali juga harus mematuhi kesepakatan bersama, karena jalanannya yang bangun kan provinsi. Kecuali jalanan yang bangunnya adalah pengusaha-pengusaha tersebut lalu ditutup oleh pemerintah. Nah ini mungkin bolehlah demo, gue udah bikin perusahaan, bikin jalan, mau pakai jalan sendiri kok dilarang. Lah ini kan jalanan bersama. Jadi kepentingan bersama juga harus diperhatikan. Atau mungkin kalau perusahaan itu yang memang menyumbang jalan itu jauh lebih besar. Ini jadi pertanyaan nih. Kalau setahu gue, semua pembangunan jalan itu dibangun oleh provinsi. Nah ini kan jadi provinsinya pengusahanya harusnya senang, harusnya mendukung, karena nanti supir-supirnya pun bisa melalui jalanan yang bagus, sudah dirapikan jalanannya, yang tadinya jam jam kerjanya, jam di jalannya tadinya panjang karena harus macet, sekarang lancar karena jalanannya juga sudah rapi, sudah mulus. Kedua, dibikin malam, karena malam tingkat kemacetan yang disebabkan oleh masyarakat juga tidak ada, berkurang lah gitu kan, cuma sedikit karena jarang orang masyarakat keluar malam. Jadi sebenarnya udah sama-sama diuntungkan tuh. Supir juga jalannya enak, lancar, warga di siang hari juga lancar, sama-sama lancar, jalanan bagus, dan mungkin juga harusnya seperti tambang-tambang ini, setahu gue ada kayak untuk penimbang tonase ya. Jadi biasanya kalau di jalan-jalan di Pantura tuh gue suka lihat ada tempat timbang ya. Nah harusnya tuh ditimbang tuh jalanan truk-truk itu harus memuatnya berapa ya, mungkin dikurangi supaya tadi beban yang di jalanan nih menerima beban yang tidak terlalu besar dari truk yang harusnya tadinya berapa ton dikurangi lah
misalkan 15 ton, 20 ton, jadi cuman mungkin setengahnya berkurang, sehingga jalannya juga jadi lebih awet. Akhirnya masyarakat bahagia, pengusaha bahagia, para pekerja yang tadi demo-demo mungkin itu juga senang karena tadi di perjalanannya memakan waktu jauh lebih sedikit dari sebelumnya yang tadi macet-macetan sekarang sudah tidak. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video yang lainnya. Sehat-sehat cuy. It's a wrap bungkus.